Welcome back to my channel yang membahas seputar trading forex. Kalau teman-teman trader dimanapun berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi konten yang akan saya diskusikan di video kali ini adalah cara memahami informasi di balik sumbu candle. Jadi tanpa berlama-lama kita akan diskusikan saja. Jadi ketika kita berbicara pola dasar candle ya, jadi sebenarnya pola dasar candle itu tiga saja. Ya, yang pertama ketika kita menemukan body candle besar yang sumbunya kecil ya, nanti ini akan mewakili yang dinamakan dengan tren. Jadi kalau dia warna hijau dia tren naik, kalau dia warna merah seperti ini berarti dia mewakili trend. Ini pola dasar yang pertama. Nah, pola dasar yang kedua ya, ketika kita berhadapan dengan candle bodinya kecil ya, sementaranya sumbunya panjang ya, nanti ini mewakili pembalikan. Nah, pembalikan ini nanti ada dua ya, ada pembalikan sementara yang kita namakan dengan retrace atau pembalikan tren, ini yang kita sebut dengan reversal. Nah, sumbu ini identik dengan pembalikan. Nanti bentuknya tidak hanya seperti ini, ada juga yang seperti ini, ada juga yang seperti ini. Ini pola dasar yang kedua ya. Pola dasar yang ketiga, yang bodinya kecil, sumbunya kecil atau sumbunya sedikit, atau bahkan sumbunya sedikit, terus bodinya tidak ada. Ya, jadi ini mewakili yang kita sebut dengan konsolidasi. Jadi market mencari arah, ada juga yang menyebutnya dengan sideways ya. Terus ada juga yang menyebutnya ranging. Tapi saya pribadi ya, ini akan dikatakan ranging apabila kita menggunakan time frame besar. Jadi kalau konsolidasi sideways memang itu benar-benar mencari arah, tapi kita tidak bisa trading. Tapi kalau yang ranging ya, identiknya itu kita masih bisa trading, terutama untuk scalping. Nah, yang akan kita bahas secara lebih detail ya, itu adalah memahami informasi di balik sumbu-sumbu ini. Ya. Jadi ketika saya trading, memang yang paling saya cari itu adalah pertama adalah tren. Karena ketika tren berlangsung, saya tipikalnya itu adalah follow the trend. Tapi ketika trennya sudah memberikan indikasi pembalikan ya, nah candle yang sumbunya panjang ini memberi potensi kepada kita profit yang maksimal apabila nanti dikombinasikan dengan candle-candle yang lain. Nah, sekarang kita bahas secara lebih detail. Jadi sebelum kita membahas informasi yang ada di balik sumbu candle, nah ini saya mau bedah terlebih dahulu ya, bagaimana proses terbentuknya sumbu candle. Jadi ketika teman-teman berhadapan dengan body candle seperti ini, nah terus dia ada penolakan di bawah, dia ada sumbu di bawah dan ada di atas. Nah, candle seperti ini identikkan warna hijau, jadi opennya di sini, close-nya di sini. Siapa yang sedang bertransaksi kan adalah buyer. Nah, terbentuknya sumbu sebenarnya prosesnya begini ya. Sumbu yang di bawah ketika harga open ya, sebenarnya seller coba menekan harga. Nah, ini seller ya. Jadi seller coba menekan harga serendah mungkin. Tapi kenapa dia berhenti di sini? Karena didorong oleh buyer. Oke, didorong oleh buyer. Nah, ketika kekuatan seller ini kalah, nah di sini buyer mulai dominan ya, bertransaksi. Karena itu area ini disebut kita sebut dengan area rejection. Kenapa area rejection? Karena ada yang bertransaksi berlawanan dengan body candle. Oke. Nah, sementara bagaimana terbentuknya sumbu yang di atas ya? Sebenarnya buyer coba mendorong harga ini setinggi mungkin. Nah, tapi kenapa dia berhenti di sini? Karena ditekan oleh seller. Ya.
Jadi ini buyer, ini seller. Jadi ketika yang dominan bertransaksi adalah buyer, maka yang reject dia itu adalah seller. Ini bisa diingat ya. Jadi baik sumbu di atas maupun sumbu yang di bawah. Tapi ketika candlenya berwarna merah, ini ya ada sumbu di atas, ada sumbu di bawah. Jadi siapa yang dominan bertransaksi? Seller. Siapa yang merejectnya? Yang merejectnya adalah buyer. Jadi proses terbentuknya candle ini, jadi open, ini close ya. Nah sebelum harga ini turun, sebenarnya buyer coba mendorong harga setinggi mungkin. Jadi buyer mendorong harga setinggi mungkin, buyer ya. Tapi berarti di sini karena ditekan oleh seller. Nah begitu juga dengan sumbu yang di bawah ya. Sebenarnya seller coba menekan harga tapi didorong oleh buyer. Jadi sekali lagi saya ulangi ya, ketika yang dominan bertransaksi adalah buyer, yang mereject dia adalah seller. Ya, baik atas maupun yang bawah. Tapi ketika yang dominan bertransaksi adalah seller, yang mereject dia adalah buyer, baik yang di atas maupun yang di bawah. Clear di sana ya. Nah sekarang kalau sumbu candle menginformasikan adanya rejection, ya adanya penolakan, maka area sumbu ini identik dengan area fluktuatif, ya area pergolakan. Jadi kenapa? Karena ada kekuatan buyer dan seller yang berkompetisi atau bertarung. Nah sekarang bagaimana cara memahami informasinya? Saya akan bedah ini secara lebih detail ya. Oke, saya contohkan misal ini market bergerak naik. Oke, ini market bergerak naik ya, atau bullish gitu. Nah, candle ini siapa yang bertransaksi? Sebenarnya kan masih buyer yang dominan. Tapi ya di sini sellernya mulai masuk. Ukuran antara badan dengan sumbu ini lebih besar sumbu. Jadi awalnya sumbu ini menginformasikan adanya penolakan. Oke. Tapi penolakan itu bisa berubah menjadi dominan. Ya, karena itu candle yang ketiga, misalnya ada candle yang ketiga melanjutkan penurunannya. Itu ya. Ini kan opennya di sini, close-nya di sini. Jadi kalau teman-teman perhatikan, ini awalnya buyer menekan harga, ini buyer nih. Nah, dimulai dari sini ya, seller ini menekan sampai di sini. Seller ini menekan sampai di sini. Kemudian saya buat begini karena kalau open close di sini kan. Oke. Awalnya seller menekan sampai sini. Tapi ya seller melanjutkan penekanannya sampai harga close. Jadi yang tadinya informasinya itu baru sebatas penolakan. Nah candle selanjutnya, jadi kalau saya buatkan ini 1, ya ini 2, ini 3. Candle yang ketiga di close price ini ya dia memberikan informasi yang tadinya penolakan itu berubah menjadi dominan. Ya karena itu teman-teman mesti hati-hati ketika munculnya sumbu candle, terutama ya ketika tren berlangsung. Jadi dari bullish itu bisa berubah saja menjadi bearish apabila munculnya sumbu candle yang ukurannya jauh lebih besar daripada badan candle.
Itu yang pertama, informasi. Nah, yang kedua, ya kalau kita perhatikan baik-baik, ini saya gambar ulang. Jadi ini kan tadi naik. Oke. Nah, terus ada satu candle ini kan. Panjang ini. Ikuti ya satu candle merah yang sah. Ya. Oke, yang pertama dari naik ini ada rejection, dia sudah memberikan signal ya adanya penolakan. Nah, dilanjutkan penurunan open close. Nah, di close price ini ya yang tadinya signal penolakan berubah menjadi pembalikan. Oke, itu informasi yang pertama ya. Nah, tapi kalau kita perhatikan yang kedua ya, ini candle 1, candle 2, candle 3 ya. Kalau teman-teman mengikuti konsepnya swing point, candle ini membentuk yang dinamakan dengan apa? Swing high. Sorry. Itu yang kedua ya. Nah, yang ketiga, jadi swing high itu kan konsepnya sederhana. Ketika high yang satu ini, maksudnya yang di tengah lebih tinggi dari kiri dan kanan, ini memberikan indikasi kalau akan adanya pembalikan. Nah, yang ketiga ya, kalau teman-teman perhatikan, ini juga bisa menjadi area apa? Area resisten. Jadi kalau kita kombinasi ya, dari satu signal sumbu candle dia memberikan 3 informasi sekaligus. Pertama ya, di candle ini dia memberikan informasi akan adanya pembalikan, konfirmasinya ketika close price. Nah, yang kedua ya, area sumbu itu juga bisa menjadi area resisten. Nah, yang ketiga, sumbu candle yang di tengah itu akan membentuk yang dinamakan dengan swing high. Oke teman-teman, saya kira itu saja ya sharing singkat saya bagaimana cara memahami informasi di balik sumbu candle. Ingat baik-baik ya, saya ulang sekali lagi, di balik sumbu candle yang tadinya itu hanya sebatas rejection, penolakan atau ancaman, dia bisa berubah menjadi pembalikan. Saya kira itu saja. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.